Integritas oleh Endang Jalaluddin. Saya akan memulai kisah ini dengan kata tadi malam, tidak dengan pada suatu hari. Kata itu sudah terlalu sering mengawali cerita-cerita fiksi dalam novel, roman picisan, dan fabel. Biarlah itu terus menjadi ciri khas dongeng menjelang tidur yang kita tuturkan kepada anak cucu tersayang. Sedang kisah yang akan saya ceritakan ini adalah cerita yang sering terjadi dalam keseharian kita. Panggilan telepon. Tadi malam, saya mendapat telepon dari seorang pejabat eselon 2 di kementerian. Sejujurnya, saya tidak terlalu kenal secara pribadi dengan beliau. Tapi, beliau menelepon saya karena ada hubungannya dengan asesi yang baru saja saya rampungkan penilaian kompetensinya. Karena telepon tidak saya angkat, beliau mengirim pesan singkat. Saya agak ragu ketika membaca nama beliau di layar handphone. Takutnya saya keliru. Saya baru merasa yakin saat melihat foto profilnya. Foto dengan jas lengkap, berdiri gagah di belakang Pak Menteri. Pak Eji, selamat malam. Saya Bapak X. Boleh saya telepon? Mungkin karena lama tidak saya jawab, beliau menyusuli text message-nya. Begini Pak Eji, saya mau titip stafnya teman saya. Namanya Mr. Z. Katanya sudah diuji oleh Pak Eji. Saya jamin dia itu orangnya baik, berprestasi. Meskipun saya belum pernah kerja bareng dengan dia. Tapi saya tahu dia orangnya tangguh di lapangan. Dia banyak bantu saya ketika saya masih tugas di Sumatera. Tolong dibantu ya Pak. Setelah membaca pesan itu, saya berpikir keras. Siapakah gerangan Mr. Z ini? Hingga sekelas pejabat penting berkenan turun gunung mengurusinya. Seberapa penting Mr. Z ini di mata beliau? Begitu pertanyaan yang muncul di benak saya. Saya semakin tercenung saat mengingat-ingat kembali hasil asesmen. Potret sementara dari hasil asesmen, baik potensi maupun kompetensinya, boleh dibilang kurang optimal. Tidak ada hal yang bisa ditonjolkan atau dibanggakan. Ataukah mungkin justru karena Mr. Z ini sudah menyadari bahwa dirinya tidak potensial, maka jurus klasik dikeluarkan, memanfaatkan koneksi pejabat tinggi. Siapa tahu kalau pejabat tinggi yang bergerak, asesor pun bisa luluh. Hasilnya bisa diatur sesuai harapan. Sebetulnya kisah seperti di atas bukan yang pertama kali saya alami, pun juga sering dialami asesor lain. Hanya saja biasanya pembisiknya teman sejawat asesi yang kebetulan dekat dengan saya. Kalaupun pejabat ya paling tinggi level administrator. Akhirnya setelah saya timbang-timbang, tidak elok juga kalau saya tidak membalas pesan beliau. Beliau kan pejabat tinggi. Menjadi seorang pejabat tinggi kementerian menunjukkan bahwa beliau sudah teruji memiliki level kompetensi yang mumpuni. Dibandingkan dengan saya yang jabatan fungsional asesor, tentunya saya harus reflektif. Saya siapa tuh? Kehadirannya tidak menggenapi, ketiadaannya pun tidak mengurangi. Itu hanya kata pepatah loh ya. Kenyataannya tidak seperti itu. Karena setiap individu SDM di KLHK memiliki peran pentingnya masing-masing. Terkait dengan sikap Bapak X, dari perspektif saya sih, justru hal tersebut kontraproduktif dengan upaya transparansi dan objektivitas yang tengah dibangun di kementerian ini melalui penegakan budaya kerja berakhlak. Perilaku beliau dapat mencederai kepercayaan terhadap proses penilaian yang diperjuangkan dengan susah payah. Bayangkan jika ada asesi yang telah berjuang mencurahkan segenap kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, tiba-tiba dikalahkan dengan KTBLC dari seorang pejabat. Alangkah akan kecewanya iya. Dampaknya
tentu kepercayaan terhadap hasil penilaian potensi dan kompetensi akan sirna. Tidak ada lagi mekanisme yang objektif dan transparan. Karena itu permintaan atau campur tangan dari pejabat sedemikian rupa perlu saya sikapi secara tegas. Tidak ada tempat untuk bermain-main dengan integritas. Akhirnya, saya meneguhkan hati untuk membalas pesan singkat beliau. Mohon maaf Bapak, slow respon. Perihal Mr. Z, beliau bagus di 4 kompetensi. Sedangkan di 5 kompetensi lainnya masih harus ditingkatkan lagi agar dapat mencapai level standar di jabatannya. Entah marah atau bagaimana, sampai sekarang tidak ada lagi beliau berkirim pesan kepada saya. Janji asesor. Beragam kejadian maupun tabiat dari asesi muncul selama proses asesmen. Yang paling sering adalah asesi menanyakan nomor handphone asesor. Mungkin maksudnya agar pembicaraan atau negosiasi bisa ditindaklanjuti di luar ruang sidang. Saat kami melakukan penilaian kompetensi di luar kota pun, banyak juga asesi yang mencoba mendekat. Pak, nginep di mana? Boleh saya bersilaturahmi ke tempat Bapak? Atau, Pak, Bapak kan baru di sini. Ayo kita jalan-jalan ngopi keliling kota, Pak. Kapan lagi mumpung sedang di sini? Untuk hal seperti itu, biasanya saya menjawab, mohon maaf, kami belum bisa menyampaikan nomor handphone sebelum pengumuman hasil. Kami terikat kode etik. Kadang ada juga asesi yang membawakan bingkisan makanan atau cenderamata. Mereka dengan santainya bilang, Pak, ini ada sedikit oleh-oleh untuk Bapak dari kami. Kami ikhlas ya, tidak ada maksud mempengaruhi penilaian. Ini sekedar keingatan dari kami saja, Pak. Kalau seperti itu, jadi risau juga hati asesor. Kalau ditolak, takut menyinggung. Diterima jelas-jelas bertentangan dengan kode etik dan fakta integritas yang kami tanda tangani. Solusinya biasanya saya arahkan ke asesi agar bingkisannya diteruskan ke panitia saja. Biasanya asesi mengerti dan dapat memahami posisi sulit asesor untuk hal seperti ini. Tapi jujur, tidak semua pemberian dari asesi saya tolak. Pernah ada asesi bercerita bahwa ia memiliki hobi menulis. Ia meminta izin untuk menunjukkan buku-buku yang ditulisnya. Tentu saya antusias membaca buku-buku tersebut sekilas saja. Melihat saya tertarik, ia memberikan buku itu. Kalau yang seperti ini saya tidak menolak. Sebab bagaimanapun setidaknya saya telah mendapat evidence yang kuat terkait kompetensi komunikasi asesi saya ini secara verbal maupun tulis. Hasil penilaian. Memang selalu ada saja cerita dalam setiap kegiatan penilaian kompetensi. Itu baru dalam proses penilaian awal. Belum lagi ketika proses pemberitahuan hasil penilaiannya. Pernah terjadi ada asesi yang bermuram durja kalau melihat laporan individunya. Dia memberondong saya dengan berbagai pertanyaan. Nilai integritas saya kok hanya di level 1? Sebegitu tidak jujurkah saya? Telah melakukan kesalahan fatal apa saya ini? Padahal saya selalu hadir di tempat kerja lebih dulu dari yang lain. Semua perintah pimpinan saya selesaikan tepat waktu. Pekerjaan saya juga tidak pernah dikomplain. Begitu beliau melanjutkan. Kepada asesi yang hasil penilaian kompetensinya di level 1 tadi, saya tunjukkan bahwa bukti dukung yang dia miliki memang baru di level 1. Padahal seharusnya beliau sudah mencapai level 3. Saya jelaskan kepadanya bahwa berbagai upaya yang telah dilakukannya sejauh ini sangat positif. Tidak ada yang salah. Hanya saja berbagai sikap perilaku manajerialnya sejauh ini baru bertumpu pada contoh perilaku yang hanya berfokus pada diri sendiri. Sedangkan tuntutan bidang tugasnya menghendaki aksi manajerial yang memberikan dampak bagi orang lain dan unit kerjanya. Sebagai asesor, saya berkewajiban untuk memberikan feedback mengenai hasil penilaian kompetensi. Mekanisme umpan balik ini ditunjukkan
agar asesi memperoleh pemahaman yang tepat. Pada proses dialog, itulah saya berikan bukti-bukti yang diperoleh selama proses penilaian. Saya jelaskan lagi bahwa hal itu sering terjadi, bukan karena kompetensi asesi yang buruk, namun bisa jadi karena asesi tidak paham standar kompetensi jabatan. Ketidaktahuan itu menyebabkan asesi tidak berpikir jernih dalam menguraikan portofolio kerjanya. Dikira sudah berbuat banyak, tetapi mengacu pada standar dan kompetensi, kinerjanya masih belum dikategorikan memadai. Setelah dijelaskan seperti itu, tampaknya yang bersangkutan mulai paham. Beliau setuju bahwa sebelumnya memang dia tidak tahu bagaimana cara membaca standar kompetensi jabatan. Galau, rasa gundah dalam proses asesmen tidak saja menjadi milik asesi. Asesor pun sering dilanda resah dan gelisah. Saya mengalaminya ketika harus memutuskan seorang asesi berpredikat belum kompeten alias tidak lulus. Pengalaman ini terjadi belum lama berselang. Masih di awal tahun ketika terjadi tsunami perpindahan staf menuju pejabat fungsional. Sekalipun yang bersangkutan adalah teman lama saya, tetapi portofolio dan bukti dukung kerjanya minim sekali untuk dinyatakan memenuhi standar kompetensi. Saya mencoba tegar dengan mengingat-ingat kembali definisi objektivitas. Objectivity is the fact of being based on fact and not influenced by personal belief or feeling. Sehingga dalam mengambil keputusan, saya tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan dan keyakinan pribadi, melainkan atas dasar data dan fakta. Professional judgment itu adalah hal yang sakral dan begitu pentingnya bagi saya. Apalagi ini urusannya dengan masalah keandalan personil kementerian yang dituntut mumpuni dalam mencapai target Indonesia Volunetzing 2030. Kalau tindakan saya tidak objektif, tidaklah mungkin saya berani berjalan tegak melewati halaman depan kantor kami yang hijau dan asri. Di situ ada sebuah banner raksasa yang megah bertuliskan kalimat berbahasa Inggris dengan pesan bermakna, "We ensure good environmental and forestry governance with sustainability at the core of all our action." Kami menjamin tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan yang baik dengan kelestarian sebagai inti dari seluruh tindakan kami. Bayangkan, apakah mungkin akan tercipta suatu tata kelola yang baik di organisasi kami seandainya tindakan saya, Anda, dan kita semua abai dengan nilai-nilai objektivitas itu. Di dalam ketermenungan, saya teringat syair balada PPD dari kakak beradik Frankie and Jane. Sedih dan gembira, satu jurusan di dalam.